Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya akan membahas mengenai salah satu materi dalam mata kuliah akuntansi perpajakan dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Murdaningsih SE MAK. Sebelumnya, saya dari kelas AK 701 Program Studi Akuntansi Universitas Cyber Asia. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani Purnama dengan nomor induk mahasiswa 200301072043. Baik, pada video kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kewajiban jangka panjang dan aset tetap. Di mana aset tetap ini merupakan bagian dari kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang. Nah, kewajiban jangka panjang ada yang namanya wesel jangka panjang. Umumnya, untuk wesel jangka panjang ini adalah wesel yang berbunga. Macam perhitungan bunga itu ada yang flat dan juga ada yang anuitas. Untuk bunga yang flat adalah perhitungan bunga yang bersifat tetap karena dihitung dari total pinjaman. Nah, untuk bunga anuitas adalah bunga yang diperhitungkan dari pokok pinjaman, yaitu total pinjaman dikurangi total angsuran pokok. Untuk jurnalnya yaitu kas untuk di bagian debit, kemudian kredit untuk utang wesel. Kemudian utang wesel debit dan biaya bunganya debit, kemudian kredit di bagian kas. Selanjutnya kita masuk pada utang obligasi. Nah, apa sih utang obligasi itu? Yaitu surat pengakuan utang yang diterbitkan perusahaan yang dijual kepada masyarakat umum. Bedanya dengan wesel, karena wesel biasanya hanya didapat dari satu kreditur, sedangkan obligasi dijual kepada masyarakat umum. Nah, karakteristik obligasi. Obligasi seri, yaitu obligasi yang diterbitkan atas beberapa seri dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Yang kedua ada sinking fund. Yaitu obligasi di mana penerbit harus menyisihkan sejumlah kekayaan perusahaan sehingga pada saat jatuh tempo, perusahaan sudah mempunyai aset yang cukup untuk melunasinya. Kemudian ada obligasi atas nama dan atas tunjuk, obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Nah, beberapa istilah obligasi itu ada nilai nominal obligasi, kemudian tanggal jatuh tempo, ada bunga obligasi atau biasa kita sebut dengan kupon ya. Terus ada tanggal bunga dan juga ada kurs. Perubahan obligasi menjadi saham. Oke, ini kita next ya. Oke, kita langsung masuk pada contoh jurnal obligasi. Nah, untuk jurnal obligasi, bagian debit itu ada kas, kemudian kreditnya itu utang obligasi, ini untuk bagian penerbitan ya. Kemudian untuk pada saat pembayaran bunga, bagian debit itu ada biaya bunga obligasi, kemudian kasnya itu kredit sekian. Untuk pelunasan, debit itu utang obligasi, kemudian kredit kas. Nah, kita masuk pada contoh soal. Tanggal 1 April 2023, perusahaan ABC menerbitkan obligasi dengan nominal 100 juta. Bunga 9% dibayar setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Oke, obligasi dengan diskonto. Nah, perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal 1 Januari ya, 1 Januari 2023 dengan nominal 100 juta. Oke, 100 juta ya. Di mana kurs 95, bunga 6%, jangka waktu 10 tahun dengan tanggal pembayaran setiap tanggal 1 Januari dan tanggal 1 Juli. Untuk di bagian kas ini kita debit 95 juta. Kemudian untuk diskonto untuk obligasinya 5 juta, lalu kredit di utang obligasi 100 juta.
Oke, untuk jurnalnya seperti ini ya. Kemudian amortisasi diskonto. Diskonto 5 juta, jangka waktu 10 tahun. Bunganya 5% per annum, pembayaran bunga 2 kali dalam setahun. Untuk metode perhitungan amortisasi garis lurus, yaitu perhitungannya 5 juta dibagi 20 sama dengan 250.000. Ya, untuk jurnalnya, kalau misalnya kita buat terpisah, yaitu biaya bunganya di debit dan diskonto untuk obligasinya di kredit 250.000. Lalu biaya bunganya di debit 3 juta, lalu kasnya kita kredit 3 juta. Kalau dibuat dengan cara disatukan, biaya obligasinya itu di debit 3.250.000. Kemudian untuk diskonto obligasi kredit 250.000 dan kas kredit 3 juta. Selanjutnya kita akan masuk pembahasan aset tetap. Oke. Apa sih yang dimaksud dengan aset tetap itu? Jadi yang dimaksud dengan aset tetap yaitu Oke, ini aset tetap berwujud ya. Aset tetap berwujud yaitu aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasional normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Karakteristik aset tetap. Yang pertama itu ada fixed asset. Nah, apa sih fixed asset itu? Jadi fixed asset ini merupakan aktiva jangka panjang atau yang relatif permanen seperti bangunan ya. Kemudian merupakan aktiva berwujud karena terlihat secara fisik. Jadi kalau bangunan kan kelihatan tuh fisiknya. Kemudian dimiliki dan digunakan perusahaan tidak untuk dijual sebagai bagian dari operasional perusahaan. Oke, lanjut. Klasifikasi aset tetap. Yang pertama yaitu aset tetap dengan umur terbatas, yaitu aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasional perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset semacam ini disebut depreciable assets. Contohnya yaitu bangunan, mesin, dan peralatan lain. Ini ada jangka waktu umurnya ya. Kemudian aset tetap dengan umur tidak terbatas adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Nah, aset semacam ini disebut dengan non-depreciable assets. Contohnya yaitu tanah. Ya, jadi tanah itu tidak terdepresiasi ya. Nah, akuntansi perolehan aset tetap. Nah, aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. Cara pembelian aset ada yang bisa secara tunai, kemudian yang kedua kredit atau angsuran, kemudian diperoleh dengan cara pertukaran atau trade-in, kemudian perolehan dengan sewa guna usaha modal atau leasing, perolehan dengan cara membangun sendiri, kemudian perolehan dengan hibah, bantuan, atau pemberian. Baik, pembelian tunai. Nah, dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk dengan harga faktur dan semua elemen biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap dipakai. Jadi untuk pembelian tunai ya. Nah, dalam hal aset tetap diperoleh secara tunai, maka catatan pertama kali atas perolehan aset tetap adalah jadi aset tetapnya debit sekian rupiah, kemudian kasnya kredit sekian rupiah. Nah, contoh soal. PT IB membeli aset tetap dari sebuah perusahaan yang dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Pembelian dilakukan secara paket atau lamsam dengan harga 80 juta rupiah. Harga pasar setiap aset tersebut diketahui sebagai berikut.
Jadi untuk gedung itu harganya 25 juta, kemudian untuk harga tanahnya itu 50 juta, kemudian harga mesinnya yaitu 25 juta. Nah, ini kalau di total-total harga pasarnya itu 25 tambah 50 tambah 25 itu 100 juta ya. Oke, maka harga perolehan masing-masing aset tetap yang diakui oleh PT IB dihitung dengan cara sebagai berikut. Oke, jadi untuk gedungnya yaitu harganya tadi kan 25 juta ya. Dibagi totalnya tadi kan 100 juta dikali harga perolehannya tadi kan secara lamsam 80 juta. Jadi hasilnya 20 juta. Kemudian untuk tanah kan tadi nilainya 50 juta ya, kemudian dibagi dengan 100 juta dikali dengan 80 juta sama dengan 40 juta. Oke, kemudian untuk mesin ini 25 juta ya. Sebentar. Juta bagi 100 juta. Oke, ini mohon maaf ini salah ketik. Untuk mesinnya ini 25 juta di per 100 juta dikali harga perolehannya seharusnya sama ya 80 juta. Mohon maaf ada kesalahan ketik. Ini 100 juta ya seharusnya di sini. Ini 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta. 80 juta ya. Sama dengan 20 juta. Oke, lanjut. Nah, untuk pembelian angsuran. Nah, apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk dengan bunga ya. Kalau misalnya kita melalui leasing itu jangan dihitung dengan bunganya. Nah, bunga selama periode angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Penyusutan aset tetap. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya penyusutan. Nah, itu yang pertama ada harga perolehan. Harga perolehan, kemudian ada yang namanya nilai sisa. Akan semakin lama nilainya akan menyusut dan akhirnya ada nilai sisa. Kemudian yang ketiga ada umur ekonomis. Ya, misalnya umur mesin itu ada yang 10 tahun, 15 tahun, atau bahkan yang umur ekonomisnya 5 tahun, ya macam-macam. Oke, nah metode penyusutan aset tetap. Nah, metode penyusutan aset tetap ini ada yang metode garis lurus, ada metode saldo menurun, dan juga ada jumlah unit. Oke, kita bahas satu-satu ya. Untuk metode garis lurus, yaitu di mana besarnya penyusutan dari satu periode ke periode yang berikutnya itu sama besar. Jadi dia penyusutannya dari misalnya di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu sama besar. Oke, kemudian metode saldo menurun. Nah, dalam metode saldo ini besarnya penyusutan dari periode ke periode berikutnya itu semakin menurun. Nah, dengan anggapan bahwa umur aktiva yang semakin lama itu semakin menurun. Kemudian ada metode jumlah angka tahun. Nah, tarif penyusutan dalam metode ini merupakan suatu bilangan pecahan yang makin lama itu makin kecil. Pembilang dalam pecahan tadi adalah angka-angka tahun yang ada selama umur ekonomis aktiva yang bersangkutan. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini mengenai aset tetap yang mana merupakan salah satu bagian dari materi pada semester 7 di program studi akuntansi mata kuliah
akuntansi perpajakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, semoga video kali ini bermanfaat. Baik, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.